Bayangkan, seorang office boy dari pelosok Indonesia bekerja di rumah sakit paling elit di Tokyo, Jepang. Bukan untuk mengobati, hanya mengepel lantai. Tapi, nasibnya berubah saat ia bertemu dengan seorang putri konglomerat yang divonis mati oleh dokter-dokter terbaik dunia. Ini bukan sekadar cerita TKI biasa. Ini adalah kisah tentang sentuhan ajaib yang mengalahkan sains. Bagaimana mungkin seorang OB tanpa sengaja bisa menyembuhkan penyakit yang tak terpecahkan? Apa rahasia di balik tangan pria sederhana ini? Tonton sampai habis, tapi sebelum kita bedah cerita yang menggemparkan ini, luangkan waktu 5 detik untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Tulis di kolom komentar, amin dan doakan yang terbaik untuk siapapun yang menonton video ini. Jangan lupa, komen dari kota mana Anda menyimak kisah bombastis ini. Mari kita kenalan lebih dalam dengan Adi Wibowo. Pria muda berusia 23 tahun, asal desa kecil di kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah. Nama Adi, yang secara harfiah berarti yang terbaik atau unggul, terasa ironis dengan kehidupannya saat ini. Namun ia memegang teguh harapan bahwa suatu saat nanti, namanya akan sepadan dengan nasibnya. Keputusan Adi untuk merantau ke Jepang bukanlah didorong oleh keinginan mencari popularitas atau petualangan ala manga, melainkan kebutuhan yang mendesak dan janji yang diucapkan di depan makam ayahnya. Ayah Adi meninggal karena penyakit paru-paru yang membutuhkan biaya pengobatan sangat besar, meninggalkan warisan berupa tumpukan utang kepada rentenir desa dan janji kepada ibunya untuk melanjutkan pengobatan adiknya, Sari, yang menderita talasemia ringan. Utang yang menggunung itu menjadi momok menakutkan yang setiap malam menghantui tidur sang ibu. Adi menyelesaikan pendidikan SMK dengan jurusan teknik, namun ijazahnya tak mampu menembus dinding tebal persaingan kerja di kota besar Indonesia. Setelah gagal berulang kali, ia melihat program G2G atau Government to Government sebagai satu-satunya jalan keluar. Proses persiapan memakan waktu 2 tahun, kursus bahasa Jepang intensif di lembaga yang fasilitasnya seadanya, tes kesehatan yang ketat, dan biaya keberangkatan yang lagi-lagi harus ia pinjam dengan jaminan sertifikat tanah ibunya, satu-satunya harta yang tersisa. Ini adalah pertaruhan hidup mati. Jika ia gagal, tanah itu akan hilang, dan keluarganya akan jatuh ke jurang kemiskinan tak bertepi. Maka, di Bandara Soekarno-Hatta, saat memeluk ibunya ia berjanji, "Bu, Adi pulang nanti bawa rezeki, jangan khawatirkan utang." Janji itu kini menjadi beban spiritual yang menekan setiap sendi kehidupannya di Tokyo. Tokyo menyambut Adi bukan dengan cahaya neon gemerlap yang dilihatnya di film, melainkan dengan suhu dingin menusuk tulang dan hiruk-pikuk yang menulikan. Setelah melalui masa adaptasi dan pelatihan singkat yang keras, Adi ditempatkan sebagai seisoin atau petugas kebersihan atau OB di Rumah Sakit Umum Seiwa Tokyo. Seiwa bukanlah rumah sakit biasa. Ia adalah mekahnya pelayanan kesehatan bagi kalangan high net worth individual atau HNWI di Jepang dan Asia Timur. Disinilah para politisi, CEO konglomerat, yakuza kelas atas meskipun mereka biasanya menjaga kerahasiaan, dan selebriti papan atas dirawat. Seragam office boy Adi berwarna abu-abu kusam, kontras dengan lantai marmer putih bersih yang mengkilap, dan scrub perawat berwarna mint yang elegan. Tugasnya adalah membersihkan lantai VVIP, lantai teratas yang dijaga ketat oleh keamanan. Kamar-kamarnya lebih mirip suite hotel bintang 7 daripada ruang rawat inap. Tugasnya meliputi mengepel lorong, membersihkan area tunggu yang dilapisi karpet persian mahal, mengosongkan tempat sampah non-medis, dan memastikan setiap sudut mencerminkan keunggulan dan kemewahan. Adi bekerja 12 jam sehari, dengan jeda yang minim. Bau disinfektan, meskipun samar, selalu menempel di hidungnya, menjadi aroma khas yang mendefinisikan keberadaannya di negeri Sakura. Adi tinggal di dormitori yang disediakan oleh agensi, terletak di pinggiran Tokyo menempuh perjalanan komuter selama hampir 2 jam sekali jalan. Kamar dormitori itu kecil, hanya muat untuk 1 kasur futon dan meja lipat, dan berbagi kamar mandi dengan 3 TKI lainnya dari berbagai daerah. Kehidupan dormitori adalah rutinitas yang monoton. Bangun subuh, sholat subuh, memasak nasi dan lauk sederhana,
perjalanan komuter yang padat, bekerja keras, perjalanan pulang, makan malam, dan tidur. Tidak ada waktu untuk menikmati Shibuya atau Shinjuku yang ia impikan. Untuk menjaga kewarasannya dan melunasi janji, setiap malam di bawah cahaya neon yang berkedip, Adi menulis di sebuah jurnal kecil yang lusuh. Jurnal itu bukan hanya catatan harian, melainkan buku besar emosional dan finansial. Ia mencatat setiap 100 yen yang ia kirim ke rumah, mencoret utang rentenir yang lunas, dan menuliskan surat-surat yang tidak pernah ia kirimkan kepada ibunya. Bercerita betapa rindunya ia pada sambal terasi buatan ibu dan indahnya pemandangan sawah di desanya. Tanpa pernah menyebutkan betapa kerasnya pekerjaan itu atau betapa kesepiannya ia di tengah jutaan manusia. Tekanan terbesar bukanlah fisik, melainkan psikologis. Ia harus berhasil. Kegagalan bukanlah pilihan, karena kegagalan berarti kehancuran keluarganya. Di jurnal itulah, ia sering menulis mantra penyemangat dalam bahasa Jawa. Sing penting yakin lan tawakal, Gusti ora sare. Yang penting yakin dan bertawakal, Tuhan tidak tidur. Lantai VVIP terasa seperti dunia lain. Meskipun tugasnya adalah membersihkan, Adi selalu merasa dirinya adalah roh tak kasat mata. Ia melihat keluarga-keluarga kaya yang datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian desainer yang harganya setara dengan gajinya setahun. Ia melihat dokter-dokter senior yang berbicara dengan bahasa medis rumit dan penuh otoritas. Ia melihat bunga-bunga buke raksasa yang dikirimkan setiap hari ke kamar-kamar pasien. Namun di balik semua kemewahan itu, Adi juga melihat kesedihan yang sama. Ia melihat air mata istri konglomerat yang menyeka dahi suaminya yang tak berdaya. Ia melihat anak-anak muda kaya yang kehilangan keceriaannya karena penyakit kronis. Ini memberinya perspektif. Uang tidak bisa membeli kesehatan, dan kemewahan tidak bisa meredakan rasa sakit. Observasi ini tanpa disadari mulai menumbuhkan rasa empati yang mendalam di hati Adi, melampaui tugasnya sebagai tukang bersih-bersih. Ia mulai memperhatikan kamar-kamar tertentu, terutama kamar 701, kamar yang paling mewah, paling ketat penjagaannya, dan paling sunyi. Kamar itu menyimpan rahasia kesakitan yang tak terbandingkan, yang kelak akan mengubah seluruh garis takdirnya. Dia adalah Aiko Matsumoto, 22 tahun. Namanya, Aiko, berarti anak tercinta atau anak kasih sayang. Dan dia memang adalah pujaan hati seluruh keluarga Matsumoto, pendiri dan pemegang saham mayoritas Matsumoto Robotics, sebuah raksasa teknologi global yang mendominasi pasar artificial intelligence dan robotika domestik. Lahir dalam kemewahan tak terbatas, Aiko dikenal bukan hanya karena kekayaan orang tuanya, tetapi juga karena kecerdasan dan karisma alaminya. Ia adalah lulusan terbaik dari universitas terkemuka di Amerika, memiliki selera seni yang tinggi, dan seharusnya, pada usianya yang ke-22, sudah duduk di jajaran direksi, memimpin perusahaannya menuju masa depan. Namun, takdir memiliki skenario yang jauh lebih pahit. Ironi hidupnya sangat menusuk. Dia bisa memiliki robot yang melakukan bedah mikro seharga miliaran. Dia bisa memesan obat eksperimental dari belahan dunia manapun, tetapi tak satu pun dari teknologi atau kekayaan itu yang mampu membeli kembali kesehatannya. Sejak 8 bulan lalu, Aiko didiagnosis menderita kondisi medis yang sangat langka dan misterius. Sebut saja, Sindrom Abdominalis Non-Reaktif, atau SANR. Penyakit ini menyerang sistem syaraf otonom di sekitar perut dan organ vital, menyebabkan rasa sakit yang sporadis namun mematikan, kejang hebat, dan kegagalan fungsi organ secara bertahap. Ini adalah penyakit yang membingungkan para ahli medis, karena marker biologis dan hasil tes laboratoriumnya seringkali kontradiktif atau tidak menunjukkan kelainan fisik yang jelas. Aiko dikarantina di kamar 701, suite VVIP paling eksklusif di rumah sakit Seiwa. Kamar ini didesain ulang menyerupai penthouse minimalis Jepang, lengkap dengan jendela panoramik yang menghadap ke skyline Tokyo, tatami khusus untuk kunjungan keluarga, dan kamar mandi marmer seukuran apartemen studio. Namun, bagi Aiko, kamar itu adalah penjara emas yang dingin. Jendela yang menawarkan pemandangan kota yang ramai hanya memperkuat perasaannya yang terisolasi.
Kamar 701 dilengkapi dengan teknologi pemantauan medis tercanggih di dunia. Monitor yang mengukur variabilitas detak jantung, EEG, elektroensefalografi untuk aktivitas otak saat serangan nyeri, dan sistem infus otomatis yang mengatur dosis analgesik dengan presisi militer. Ayahnya Kenzo Matsumoto bahkan mendatangkan satu set lengkap peralatan robotika terbaru dari perusahaannya sendiri untuk tujuan observasi dan riset. Di sana, di tengah kemewahan yang sunyi, Aiko terbaring. Wajahnya yang dulunya berseri, kini pucat pasi. Hanya semangat kecil yang masih memancar dari matanya yang besar, memohon agar penderitaannya segera berakhir. Demi Aiko, keluarga Matsumoto telah menghabiskan kekayaan yang tak terhitung. Mereka mengundang tim medis internasional yang terdiri dari neurologis terkemuka dari Mayo Clinic, spesialis gastroenterologi dari Heidelberg, dan ahli pengobatan alternatif dari Tiongkok. Setiap profesor, setiap dokter, melakukan pemeriksaan berjam-jam, setiap kali memasukkan teori baru, dan setiap kali pula mereka berakhir dengan kesimpulan yang sama. Kami belum pernah melihat kasus seperti ini. Otot dan syaraf ia merespon. Tetapi tidak ada kerusakan organik yang signifikan yang dapat kami perbaiki. Vonis yang paling menyakitkan datang dari Dr. Kaito Tanaka, kepala neurologi di Seiwa, dan salah satu dokter paling dihormati di Asia. Dengan nada pilu, Dr. Tanaka menyatakan bahwa berdasarkan respon yang semakin melemah terhadap obat-obatan kuat, kondisi Aiko irreversible, tidak dapat disembuhkan. Mereka hanya bisa mengelola rasa sakit dan menunggu. Keputusan ini menghancurkan hati Tuan dan Nyonya Matsumoto, membuat mereka putus asa dan mulai mencari solusi-solusi non-medis, termasuk mistik. Meskipun mereka dikenal sebagai keluarga yang sangat rasional dan saintifik, kepercayaan mereka pada sains mulai retak di hadapan kenyataan. Di balik ketenangan yang dipaksakan dan suntikan morfin, Aiko menjalani pergulatan mental yang luar biasa. Dia bukan hanya bertarung melawan rasa sakit fisik, tetapi juga melawan depresi dan keputusasaan yang melumpuhkan. Di malam hari, ketika perawat meninggalkan ruangan dan hanya ditemani bip monoton mesin, ia sering menangis dalam diam. Ia merindukan hal-hal sederhana, berjalan di taman, meminum matcha di Kyoto, atau sekedar merasakan angin di kulitnya tanpa terhubung ke kabel. Ia menulis di tablet digitalnya, semacam wasiat yang ia sembunyikan. Tulisannya sering berkisah tentang ironi hidup, bagaimana ia, yang seharusnya memajukan teknologi yang menyelamatkan nyawa, justru terkapar tanpa berdaya di tangan penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh teknologi itu sendiri. Ia merasa menjadi beban, sebuah kegagalan di mata orang tuanya. Meskipun Tuan Matsumoto tidak pernah menunjukkan hal itu, rasa sakit terbesarnya adalah rasa bersalah karena membiarkan harapan orang tuanya memudar bersamanya. Ia sudah menyerah, menunggu momen ia bisa tidur selamanya tanpa rasa sakit. Ia bahkan sudah merencanakan bagaimana ia akan meminta dokter untuk menghentikan alat penunjang hidupnya. Sebuah keputusan yang sangat ia takuti, namun ia anggap sebagai tindakan terakhir belas kasih bagi dirinya dan keluarganya. Lantai VVIP di malam hari memiliki atmosfer yang berbeda. Semua tamu dan pengunjung sudah pergi. Hanya ada perawat shift malam, beberapa petugas keamanan bersenjata, terutama di dekat kamar 701. Dan tentu saja, Adi, sang office boy yang bekerja larut malam. Adi adalah bagian dari pemandangan, sehingga hampir tidak ada yang memperhatikannya. Sebuah keuntungan baginya untuk mengamati tanpa terlihat mencolok. Aiko, meskipun terbius, sering terbangun di tengah malam karena serangan nyeri mendadak yang disebut flare-up. Di saat-saat itulah, ia akan mendengar suara slipper plastik Adi yang bergesekan lembut dengan lantai marmer di lorong yang panjang. Suara itu, bagi Aiko, terasa anehnya menenangkan. Itu adalah suara kehidupan yang normal. Suara seseorang yang bekerja keras, kontras dengan kesunyian sterilisasi dan keputusasaan di kamarnya. Tanpa disadari, Adi, melalui suara slipper dan bau samar pembersih lantai yang bersih, menjadi satu-satunya koneksi Aiko dengan dunia luar yang ia rindukan. Sebuah koneksi yang sangat jauh dari yang ia bayangkan. Ia tidak tahu bahwa pria sederhana itu, yang hanya dibayar untuk membersihkan, akan segera menjadi kunci yang membuka pintu kesembuhannya.
Jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Tokyo telah lama tidur, tetapi rumah sakit Seiwa, terutama di lantai VVIP, tidak pernah sepenuhnya mati. Ini adalah masa zona sunyi bagi Adi. Setelah membersihkan area tunggu utama dan koridor sayap timur, ia bergerak menuju sayap barat, di mana kamar 701, kamar Aiko, berada. Rutinitasnya di sini harus sempurna. Tidak boleh ada suara squeak dari roda troli, tidak boleh ada suara splas air sabun yang keras, bahkan gesekan kain pel di marmer harus dilakukan dengan kehati-hatian maksimal. Kebersihan adalah ketenangan, dan ketenangan adalah yang paling mahal di lantai ini. Tekanan psikologis Adi di shift malam terasa lebih berat. Rasa lelah fisik bertumpuk setelah perjalanan pulang pergi yang panjang dan kerja siang yang tanpa henti. Di tengah koridor yang begitu mewah dan kosong, ia sering merasa seperti hantu. Pikiran tentang utang, ibunya, dan masa depan adiknya menyelinap masuk, membuat gerakan menyekanya menjadi mekanis. Ia hanya memiliki satu tujuan, menyelesaikan shift, kembali ke dormitori, dan bangun untuk shift berikutnya. Keheningan yang absolut di VVIP hanya dipecahkan oleh suara pendingin udara sentral dan bip halus dari mesin-mesin monitoring yang bersembunyi di balik pintu kamar pasien. Saat Adi tiba di depan kamar 701, ia selalu merasakan aura yang berbeda. Kamar-kamar lain di lantai itu mungkin memiliki kemewahan, tetapi kamar 701 memancarkan energi ketegangan yang nyata. Dua petugas keamanan berbaju hitam berjaga di ujung lorong, mengawasi setiap pergerakan. Di depan pintu 701, selalu ada satu perawat on-call yang duduk diam, memantau display monitor di luar pintu. Malam itu, perawat yang bertugas adalah Nona Harumi, seorang perawat senior yang dikenal sangat teliti. Adi mulai membersihkan area di sekitar pos Nona Harumi. Ia membersihkan dengan kepala tertunduk, hanya sesekali mengangkatnya untuk memastikan Nona Harumi baik-baik saja, atau lebih tepatnya, untuk memastikan ia tidak mengganggu. Harumi jarang berbicara, dan Adi, dengan keterbatasan bahasanya, memilih untuk diam. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Nona Harumi terlihat lebih gelisah dari biasanya. Tangannya menggenggam walkie-talkie dan matanya sering melihat ke arah monitor. Adi merasakan adanya ketegangan yang meningkat, seperti udara sebelum badai. Saat Adi sedang menyeka bingkai jendela marmer, ia mendengar suara, bukan suara alarm, melainkan suara yang jauh lebih personal dan menyayat hati, rintihan yang tertahan. Itu datang dari balik pintu kamar 701. Rintihan itu terdengar seperti jeritan yang dipaksa menjadi bisikan. Suara kesakitan akut yang tidak bisa lagi ditahan oleh obat bius terkuat sekalipun. Nona Harumi melompat berdiri, wajahnya pucat. Dia segera menekan tombol darurat dan menggunakan kunci aksesnya untuk masuk ke dalam kamar. Pintu terbuka sedikit, dan Adi, yang membeku di tempatnya karena terkejut, tanpa sengaja melihat sekilas apa yang terjadi di dalam. Ia melihat Aiko, yang biasanya terbaring tenang seperti boneka porselen, kini kejang hebat. Tubuhnya melengkung, dan ia mencengkram perutnya seolah organ dalamnya sedang diremas. Nona Harumi dan seorang perahut yang cepat tiba berusaha menahan Aiko, sementara dokter dipanggil melalui interkom. Keputusan spontan Adi yang melanggar semua protokol keamanan dan etika kerja muncul saat itu juga. Dorongan yang tak tertahankan. Ia melihat penderitaan Aiko yang begitu murni dan mendalam, mengingatkannya pada penderitaan adiknya Sari saat serangan talasemia datang. Tanpa memikirkan risiko dipecat atau dideportasi, rasa kemanusiaan dan empati yang selama ini terpendam oleh rutinitas kerasnya meledak keluar. Adi bergerak mundur, berniat menjauh karena ia tahu kehadirannya akan mengganggu. Namun ini adalah rumah sakit, tempat segala sesuatu bergerak cepat dalam keadaan darurat. Saat dokter jaga, Dokter Sato, berlari kencang menuju kamar 701, ia tidak melihat troli pembersih Adi yang terparkir di pojok lorong. Brak! Dokter Sato menabrak troli pel Adi dengan keras. Cairan pembersih tumpah, ember terguling, dan yang paling parah, troli itu terdorong keras ke pintu kamar 701 yang masih sedikit terbuka, mengenai punggung Nona Harumi yang sedang berjongkok membantu Aiko. Nona Harumi, terkejut dan kehilangan keseimbangan, terdorong ke depan dan menabrak tubuh Adi yang tepat berada di belakangnya, berusaha menahan trolinya agar tidak jatuh. Dalam kekacauan yang terjadi dalam sepersekian detik itu, tubuh Adi terhuyung ke depan.
Ia kehilangan pijakan di lantai yang kini licin oleh tumpahan air. Ia terpelanting. Ia tidak jatuh sepenuhnya ke lantai, karena tempat tidurlah yang menjadi penyangganya. Tubuhnya jatuh miring dan tangan kirinya yang basah karena keringat dan air pel tanpa sengaja menempel sangat kuat tepat di area perut Aiko yang sedang mengalami kejang. Di tengah jeritan panik perawat, teriakan kaget dokter, dan desing mesin monitor yang memuncak, terjadi satu fenomena yang melampaui logika. Begitu telapak tangan Adi yang hangat dan kasar menempel di perut Aiko yang dingin dan tegang, semua gerakan kejang Aiko berhenti total. Dalam hening yang membekukan, Dokter Sato, Nona Harumi, dan Adi yang masih terhuyung di sisi ranjang Aiko hanya bisa menatap. Aiko tidak lagi merintih, tidak lagi mengejang. Matanya, yang sebelumnya terpejam menahan sakit, perlahan terbuka lebar. Ia menatap langit-langit, lalu mengalihkan pandangannya ke wajah Adi, wajah asing, penuh keringat dan takut, yang hanya beberapa senti di depannya. Tangan Adi masih menempel. Di saat yang sama, monitor yang tadinya berteriak memperingatkan kardiak distress, kini mulai menunjukkan ritme vital yang tenang dan normal, bahkan lebih baik dari yang pernah tercatat sejak Aiko dirawat. Adi, takut karena melanggar protokol dan mengira ia telah melukai Aiko, segera menarik tangannya. Namun, saat tangannya terlepas, Aiko mengeluarkan erangan kecil seolah kehilangan sesuatu yang menenangkan. Kontak pertama ini, yang terjadi karena kecelakaan konyol yang melibatkan troli pel, telah menciptakan getaran tak terduga yang menjadi titik balik takdir bagi dua insan dari dunia yang sangat berbeda. Setelah sentuhan tak disengaja itu, suasana di kamar 701 berubah dari kepanikan klinis menjadi keheningan yang sangat tegang. Semua mata tertuju pada Aiko. Dokter Sato, yang baru saja menabrak troli, kini berdiri kaku. Kacamata melorot di hidungnya, menatap monitor dan kemudian ke Aiko, lalu ke Adi yang gemetaran di samping ranjang. Aiko, yang biasanya membutuhkan dosis tinggi obat penenang setelah serangan kejang, kini terbaring tenang, bernapas dalam dan teratur. Matanya terbuka, tetapi tidak ada kepanikan, melainkan ekspresi bingung yang bercampur dengan kedamaian yang samar. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dokter Sato segera mendekat dan memeriksa pupil Aiko, lalu dengan hati-hati memegang pergelangan tangannya. "Harumi-san, lihat monitor," perintahnya. Suaranya tercekak. Nona Harumi yang masih syok cepat melihat layar. Indikator yang paling mengejutkan adalah penurunan drastis pada level serum C-reactive protein, CRP, penanda peradangan, yang biasanya melonjak tajam setelah kejang. Lebih penting lagi, osilasi gelombang nyeri pada monitor saraf Aiko telah rata. Seolah-olah sumber rasa sakit itu tiba-tiba dimatikan. Petugas keamanan yang menjaga lorong yang dipanggil oleh tombol darurat segera masuk. Mereka melihat Adi, seorang office boy asing, berdiri terlalu dekat dengan pasien VVIP. Mereka langsung menyergap dan memegang lengan Adi dengan kasar, bersiap untuk membawanya keluar. "Tunggu, jangan sentuh dia," teriak Dokter Sato, membuat semua orang terkejut. "Apa yang baru saja terjadi? Apa yang kamu lakukan?" tanyanya pada Adi dalam bahasa Jepang yang cepat, matanya tajam dan penuh keraguan. Adi, dengan keringat dingin mengucur dan napas tersengal-sengal, hanya bisa menjawab dengan terbata-bata dalam bahasa Jepang campur adu. "Gomenasai, sumimasen, troli jatuh. Saya tidak sengaja menyentuh. Saya tidak bermaksud menyakiti sensei." Ia mengira ia akan langsung dipecat dan dideportasi karena melanggar aturan paling mendasar di lantai eksklusif itu. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, pasrah terhadap nasibnya. Dokter Sato mengabaikan keamanan sejenak. Ia melihat kembali pada Aiko. Aiko, yang diam saja selama interogasi berlangsung, tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lemah dan menunjuk ke arah Adi. Ia berbisik, suaranya masih serak tapi jelas. "Mo ichido, konohito." Sekali lagi, orang ini. Permintaan Aiko adalah perintah yang tak terbantahkan. Keamanan terhenti. Dokter Sato memberi isyarat agar mereka melepaskan Adi, meskipun dengan wajah penuh keraguan. Dokter Sato,
Seorang ilmuwan yang terlatih untuk mencari penjelasan rasional untuk segala hal, kini berhadapan dengan fenomena yang tidak masuk akal. Ini bisa jadi placebo effect, kebetulan sempurna, atau sesuatu yang lain. Ia harus menguji hipotesis, seabsurd apapun itu. Harumisan, siapkan monitor dan catat setiap data. Petugas keamanan, kalian tetap di sini, tapi jangan ganggu. Perintah dokter 1, lalu menoleh pada Adi. Tuan Adi Wibowo, tolong lakukan lagi. Sentuh perut Aiko tepat di tempat tadi. Perlahan dan hati-hati. Adi gemetar, melakukan ini atas perintah dengan sadar terasa jauh lebih menakutkan daripada kecelakaan. Dengan tangan yang terasa berat, ia mendekat. Ia melihat mata Aiko yang memancarkan campuran rasa sakit dan harapan. Ia meletakkan telapak tangan kirinya, yang kini sudah bersih, kembali di perut bagian atas Aiko. Di monitor, gelombang gamma yang terkait dengan aktivasi saraf nyeri mulai meredup. Tekanan darah Aiko yang selalu sedikit tinggi karena stres kronis menurun ke level ideal. Nona Harumi mencatat data dengan kecepatan luar biasa. Dokter 1 menyentuh kulit Aiko di sekitar tangan Adi dan merasakannya. Otot-otot yang biasanya tegang kini benar-benar rileks. Aiko menutup matanya dan desahan panjang, desahan kelegaan yang sudah lama hilang keluar dari bibirnya. Ia benar-benar tidur nyenyak tanpa bantuan sedatif. Pukul 2.30, alarm rahasia di telepon Tuan Kenzo Matsumoto, ayah Aiko berbunyi. Alarm yang hanya aktif jika terjadi anomali kritis pada data Aiko, baik memburuk atau membaik secara tak terduga. Kenzo tiba di Seiwa 20 menit kemudian dengan kecepatan tinggi, didampingi oleh pengawal pribadinya. Ia melihat pemandangan tak terbayangkan. Putrinya tidur nyenyak, office boy asing berdiri di samping ranjang dengan tangan menempel di perut putrinya, dan dokter 1 berdiri seperti patung di samping monitor tampak syok. Apa-apaan ini, Tanaka-sensei? Desis Kenzo. Suaranya rendah namun penuh otoritas dan ancaman. Dokter 1 tidak membuang waktu. Ia menunjukkan data monitor, hasil baseline Aiko selama 8 bulan, dan data menit terakhir. Tuan Matsumoto, saya tahu ini tidak masuk akal. Tetapi setiap kali Tuan Wibowo menyentuh, kondisi Nona Aiko stabil dan membaik. Ini bukan placebo. Ini adalah respon fisik, neurologis, dan kimiawi yang nyata di tingkat seluler. Kami tidak tahu mekanismenya, tapi ini bekerja. Kenzo Matsumoto, pria yang membangun kerajaan bernilai triliunan dari logika dan algoritma, kini berhadapan dengan sebuah mukjizat yang memakai seragam office boy. Ia menatap Adi lama, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan itu bukan lagi penghinaan kelas, melainkan campuran antara kecurigaan, ketidakpercayaan, dan yang paling mendalam, setitik harapan yang sudah lama mati. Malam itu, Adi tidak kembali ke dormitorinya. Ia dipindahkan ke ruang tunggu kecil yang mewah, di bawah pengawasan keamanan ketat. Rapat darurat diadakan antara Kenzo, Dokter 1, dan kepala rumah sakit. Topik pembahasannya, bagaimana mengamankan dan menguji kekuatan penyembuhan yang tampaknya dimiliki oleh seorang office boy Indonesia. Karir Adi sebagai tukang pel telah berakhir. Babak baru hidupnya, sebagai subjek eksperimen dan harapan terakhir bagi seorang putri konglomerat, telah dimulai. Keputusan telah dibuat dalam rapat darurat yang sangat rahasia. Tuan Kenzo Matsumoto, yang dikenal dengan kecermatannya dalam bisnis, segera membentuk tim khusus dan menamai misi ini Operasi Keseimbangan. Tujuan utama operasi ini adalah memastikan mekanisme sentuhan Adi, memaksimalkan efeknya, dan menjaga kerahasiaannya dari dunia luar, terutama dari media, pesaing bisnis, dan komunitas medis internasional yang sudah menyatakan Aiko tidak tersembuhkan. Adi kini tidak lagi terdaftar sebagai office boy. Statusnya di sistem rumah sakit diubah menjadi staf terapi eksperimental, meski tidak ada yang tahu apa artinya. Ia dipindahkan dari dormitori yang sesak ke suite pribadi di lantai 6 rumah sakit Seiwa,
lengkap dengan makanan kelas atas dan pengawal pribadi yang bertindak sebagai penerjemah dan asisten. Ironi ini begitu menusuk. Dalam 24 jam, ia bertransisi dari menyeka kotoran orang kaya menjadi hidup seperti salah satu dari mereka. Semua karena tangannya. Namun, ia adalah seorang tahanan mewah. Ia tidak boleh meninggalkan lantai 6 atau 7, lantai VVIP. Ponselnya disita, dan komunikasi dengan keluarganya di Indonesia kini melalui saluran aman yang disensor oleh tim Matsumoto, yang hanya mengizinkannya mengatakan, "Saya baik-baik saja dan menghasilkan banyak uang." Tim dokter Kaito Tanaka, yang awalnya skeptis, kini dipaksa bekerja sama dengan tim riset dari Matsumoto Robotics. Mereka merancang serangkaian tes medis gila yang didasarkan pada spekulasi ilmiah yang paling liar. Tes biologis, mereka mengambil sampel darah, saliva, dan urin Adi berulang kali, menguji segala hal mulai dari komposisi genetiknya, mencari mutasi langka, hingga kadar hormon, neurotransmitter, dan biolistrik. Mereka bahkan melakukan sequencing genom lengkap, mencari anomali yang mungkin menjelaskan fenomena energi. Tas fisika kuantum. Tim robotika menggunakan sensor elektroensefalografi yang sangat sensitif dan magnetoensefalografi (MEG) untuk memantau gelombang otak Adi saat ia menyentuh Aiko. Mereka mencari sinkronisasi aneh atau pancaran energi yang dapat dideteksi. Mereka bahkan menguji teori bahwa Adi mungkin memancarkan gelombang terahertz yang menyelaraskan kembali sel-sel yang rusak. Tes placebo versus realita. Mereka mencoba mengelabui Aiko. Mereka meminta perawat lain yang berpakaian serupa Adi untuk menyentuhnya, dan juga meminta Adi menyentuh menggunakan sarung tangan tebal atau melalui lapisan kain. Hasilnya selalu sama. Sentuhan sarung tangan tebal gagal total. Sentuhan perawat lain gagal total. Hanya kontak kulit ke kulit antara telapak tangan kasar Adi dengan perut Aiko yang menghasilkan pemulihan instan dan terukur. Ini menghilangkan teori placebo dan menegaskan bahwa ada transfer energi atau informasi fisik yang unik. Setelah berminggu-minggu tes yang intensif, tim dokter Tanaka mengajukan hipotesis yang paling masuk akal, meskipun masih sangat spekulatif. Resonansi bioelektrik. Mereka menduga bahwa Adi memiliki konduktivitas listrik alamiah yang sangat tinggi pada kulitnya. Sementara sel-sel saraf otonom Aiko rusak dan berdenyut secara acak, menyebabkan nyeri, sentuhan Adi bertindak seperti pembumian atau riset bioelektrik. Mirip dengan menyentuh kabel listrik yang korslet, untuk menstabilkan alirannya, tangan Adi memberikan gelombang damping frekuensi rendah, yang secara fisik menenangkan dan menyelaraskan kembali sinyal saraf Aiko yang kacau. Dr. Tanaka mencatat, penyakit Aiko adalah kekacauan sinyal saraf. Tangan Adi memberikan keteraturan yang hilang. Ia adalah transmitter ketenangan bioelektrik. Selama proses investigasi ini, Adi sangat bingung dan tertekan. Ia hanya seorang pria sederhana yang tahu cara mengepel. Kini disuntik, diambil sampelnya, dan disinari oleh mesin-mesin yang ia tidak mengerti. Ketika Dr. Tanaka mencoba menjelaskan teori resonansi padanya, Adi hanya bisa menghela nafas. "Sensei," kata Adi suatu hari, "saya tidak merasa kuat atau istimewa. Tangan saya hanya kasar karena sering memegang pel dan deterjen. Saya hanya memohon kepada Tuhan agar rasa sakit Nona Aiko hilang. Mungkin ini hanya doa saya yang didengar Tuhan." Beban moralnya semakin besar. Ia merasa seperti sampel lab atau benda pusaka, bukan manusia. Ia menyembuhkan Aiko, ya, tetapi ia juga kehilangan kebebasan dan identitasnya. Setiap kali ia menyentuh Aiko, ia memang merasakan sensasi panas yang mengalir dari tangannya, tetapi sensasi itu juga menguras energinya. Setelah sesi terapi, ia selalu merasa lelah luar biasa, jauh lebih lelah daripada setelah 12 jam mengepel. Berkat sesi terapi intensif dengan sentuhan Adi, 2 kali sehari selama 15 menit, kondisi Aiko menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dalam 2 minggu, ia sudah bisa duduk, makan tanpa mual, dan yang paling penting, bebas dari rasa sakit kronis. Senyum kembali ke wajahnya, senyum yang disaksikan pertama kali oleh Adi bukan oleh dokter yang bergaji mahal. Namun muncul masalah baru, ketergantungan. Aiko menjadi cemas jika Adi tidak berada di dekatnya. Ia tidak lagi membutuhkan sentuhan untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi ia membutuhkan kehadiran Adi untuk menstabilkan emosi dan mencegah flare-up kembali. Dokter menyadari bahwa penyembuhan Adi tidak hanya fisik, itu juga menyentuh psikologis Aiko. Pria ini, yang berasal dari lapisan sosial paling bawah,
telah memberikannya harapan dan kedamaian, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kekayaan ayahnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, kehidupan Adi mengalami revolusi total yang paling tidak terduga. Ia secara resmi dicopot dari status TKI sektor informal atau office boy dan dinaikkan statusnya menjadi terapis pribadi eksklusif untuk Nona Aiko Matsumoto. Gelar ini meskipun tidak diakui secara medis, memberinya hak istimewa yang tak terbayangkan. Gajinya fantastis. Kenzo Matsumoto yang melihat putrinya hidup kembali tidak pelit. Adi kini menerima gaji bulanan yang setara dengan 5 kali lipat dari total gajinya setahun sebagai office boy. Selain itu, seluruh utang keluarganya di Indonesia dilunasi lunas dalam 1 kali transfer dan adiknya, Sari, kini menerima perawatan talasemia terbaik yang juga ditanggung penuh oleh Yayasan Matsumoto. Janji Adi kepada ibunya telah ditepati, melebihi ekspektasi terliar. Penampilannya berubah total. Seragam abu-abu kusam digantikan oleh setelan jas kasual yang rapi dan mahal yang dipilihkan oleh asisten pribadi Tuan Matsumoto. Ia diberi kursus etiket singkat dan yang paling penting, ia kini diperlakukan dengan hormat oleh semua staf rumah sakit, termasuk Dr. Sato yang selalu menyapanya dengan senyum penuh rasa ingin tahu. Adi, sang tukang pel dari desa, kini adalah orang kunci di rumah sakit Seiwa. Transformasi status ini membawa kompleksitas baru dalam hubungannya dengan keluarga Matsumoto. Kenzo Matsumoto, ayah, melihat Adi sebagai aset tak ternilai. Rasa terima kasihnya besar, tetapi dibungkus dalam profesionalisme yang dingin. Kenzo adalah pria yang percaya pada kontrak, dan ia memastikan Adi terikat dengan kontrak kerahasiaan dan pekerjaan yang sangat ketat. Ia menghormati kekuatan Adi, tetapi ia tidak melihat Adi sebagai menantu atau putra, melainkan sebagai solusi medis yang mahal dan harus dilindungi. Ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka, tembok kekayaan, kelas, dan budaya. Nyonya Matsumoto, ibu, jauh lebih emosional. Ia sangat bersyukur dan memperlakukan Adi dengan kehangatan keibuan, memberinya bekal makanan rumahan Jepang dan menanyakan tentang keluarganya di Indonesia. Baginya, Adi adalah mukjizat yang membawa kembali senyum putrinya. Aiko Matsumoto, pasien, hubungan Adi dan Aiko berkembang melampaui pasien terapis. Aiko yang merasa terbebaskan dari penderitaan, merasa memiliki koneksi spiritual yang mendalam dengan Adi. Ia menyukai kejujuran, kerendahan hati, dan cerita-cerita sederhana dari desa Adi yang ia anggap kontras menenangkan dengan kehidupannya yang fake. Aiko mulai mengajak Adi berbicara lebih sering, menanyakan tentang Indonesia, dan memintanya mengajarinya beberapa frasa bahasa Jawa. Bagi Aiko, sentuhan Adi bukan hanya penyembuhan, tetapi gerbang menuju realitas yang otentik. Meskipun statusnya naik, Adi merasa sangat terbebani oleh gelar pahlawan super yang dilekatkan padanya. Ia merasa hidupnya kini terbagi dua. Di satu sisi, ia berhasil menyelamatkan keluarga dari kemiskinan. Di sisi lain, ia hidup dalam kandang emas tanpa kebebasan. Dr. Sato dan tim riset terus memantau energi Adi. Mereka mencatat bahwa energi penyembuhan itu tidak tak terbatas. Mereka menemukan bahwa transfer energi yang terlalu sering atau terlalu lama menyebabkan Adi mengalami kelelahan akut dan penurunan fungsi imun sementara. Kekuatan itu mengambil energi vital dari dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan kontroversi etika internal. Apakah sah memanfaatkan seorang individu sebagai sumber daya medis meskipun dengan bayaran tinggi? Tuan Matsumoto membenarkannya sebagai terapi berbayar yang menyelamatkan nyawa. Tetapi Dr. Sato mulai khawatir tentang efek jangka panjang pada kesehatan Adi. Mereka harus membatasi sesi dan mulai mencari cara untuk mengisi ulang energi Adi, termasuk melalui diet khusus, meditasi, dan akupunktur. Belajar bahasa dan budaya. Aiko yang kini semakin kuat, mulai mengajukan permintaan yang lebih besar kepada ayahnya. Ia tidak hanya ingin sembuh, tetapi juga ingin berbicara dengan Adi tanpa perantara. Ia tahu bahwa jurang budaya dan bahasa adalah penghalang terbesar mereka. Tuan Matsumoto mengabulkan permintaannya. Adi didaftarkan ke kursus bahasa Jepang tingkat lanjut secara privat, dan Aiko mulai mempelajari bahasa Indonesia.
Mereka menghabiskan waktu bersama di kamar 700 Ratu, yang kini dihiasi dengan bunga-bunga segar. Bukan hanya untuk sesi terapi, tetapi untuk berbagi cerita. Adi menceritakan tentang indahnya sawah saat musim panen. Aiko menceritakan tentang kesulitan memimpin perusahaan teknologi. Transformasi Adi telah mencapai puncak. Ia tidak lagi menyentuh untuk membersihkan, tetapi menyentuh untuk menyembuhkan. Ia tidak lagi berbicara dengan isyarat, tetapi berbicara dengan hati. Pria muda yang datang ke Jepang sebagai buruh tak terlihat, kini adalah jembatan antara dua dunia, antara sains dan mukjizat, dan antara kemewahan dan kerendahan hati. Semuanya berkat sentuhan ajaibnya. Kisah OB ajaib di Tokyo ini mengajarkan kita satu hal. Keajaiban tidak memandang status, kelas, atau kekayaan. Dari seorang tukang pel di Jepang, Adi kini menjadi harapan terakhir bagi seorang putri konglomerat. Ia membuktikan sentuhan tulus bisa mengalahkan diagnosa medis termahal di dunia. Lalu, apakah ini akhir dari kisah Adi? Apakah resonansi bioelektrik itu akan selamanya mengikat takdirnya? Dan yang paling membuat penasaran, akankah cinta bersemi di antara dua insan dari dunia yang terpisah jurang kekayaan yang dalam ini? Anda penasaran? Kita sama. Tulis prediksi Anda di kolom komentar. Cinta atau konspirasi? Dan kami akan membongkar kelanjutannya di part 2. Jika Anda setuju bahwa cerita ini fantastis, berikan like sekarang juga. Bagikan video ini ke WhatsApp grup Anda, karena kisah nyata TKI ini layak disebarkan. Terakhir dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sekarang. Jangan sampai ketinggalan bagaimana kelanjutan mukjizat yang terjadi di Tokyo ini.